Konflik berusia 1 tahunan yang membelit Partai Golongan Karya menuju bab akhir. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada 28 Januari lalu mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kembali kepengurusan Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau. Dengan begitu, posisi Ketua Umum tetap Abu Rizal Bakri, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, dan Sekretaris Jenderal dipegang Idrus Marham. Susunan kepengurusan ini berlaku hingga 6 bulan sejak ditetapkan. Mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Riau tahun 2009 dengan masa bakti 6 bulan sejak keputusan ini. 3 hari sebelumnya, Rapimnas yang digelar kubu Abu Rizal Bakri memutuskan Partai Beringin bakal melaksanakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup selambat-lambatnya Juni mendatang. Mekanisme itu merupakan jalan tengah untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Golkar. Sesepuh Golkar B.J. Habibie yang juga Presiden ketiga Indonesia mengimbau agar Partai Golkar dipimpin anak muda berusia 40 hingga 60 tahun. Bang Ical merasa kalah nggak? Saya, menurut pandangan saya, ini adalah kemenangan dari Partai Golkar. Kita tahu setelah kita melakukan satu pernyataan seperti yang saya lakukan di dalam musyawarah, di dalam Rapimnas itu, maka 3 hari kemudian pemerintah mengakui kembali Partai Golkar. Artinya bahwa mengakui dengan memperpanjang 6 bulan untuk Munas itu, Munas Riau itu dikeluarkan, itu saya kira suatu kemenangan bagi Partai Golkar. Ada certainty yang diberikan pemerintah dalam hal itu. Nah, saya tidak kecewa. Saya kira kalau sudah pernah mengalami satu kejadian tahun 1998. Jadi, saya bangkrut 1998, baik pribadi maupun perusahaan. Saya lebih miskin daripada pengemis. Tetapi bangkit kembali. Jadi yang lain-lain itu... Jadi pengalaman ini bukanlah pengalaman yang paling sulit untuk Anda? Kalau kata Bung Karno, a ripple in the ocean. Gitu. Itu terus begini, kalau saya ikuti perkembangannya, kan Bang Ical ini sudah ketemu Jokowi, kemudian dengan Pak JK, lalu kemudian dengan Pak Habibie. Kadang-kadang pertemuan ini ditafsirkan sebagai, oke, saya melakukan munaslup, tapi ada tukar-menukarnya, ada bargaining politiknya. Apa, Bang? Ya, bargainingnya saya minta kepada Pak Habibie, bahwa biarlah Partai Golkar melaksanakan Rapimnas tanpa diganggu. Kepada Pak JK, saya berkatakan biarlah Partai Golkar melaksanakan Rapimnas ini tanpa ada gangguan. Gitu. Nah, kemudian kepada Pak Jokowi juga saya janji menyelesaikan Partai Golkar ini dengan sebaik-baiknya, begitu. Jadi itulah yang saya minta kepada para senior ini, biarlah Partai Golkar selesaikan sendiri, janganlah kemudian ada yang masuk di dalam percaturan ini. Semua tokoh-tokoh senior itu, khususnya yang berhubungan dengan Golkar, yaitu Pak Habibie, kemudian Pak JK, Pak Akbar Tanjung, ya, Pak Muladi yang saya hubungi juga, semua sepakat bahwa Golkar boleh atau patut menyelesaikan masalahnya sendiri melalui Rapimnas ini. Bang Ical, agak susah untuk saya bahwa bargaining politiknya cuma sebegitu. Hanya segitu. Hanya sebegitu. Itu besar. Mengapa Anda bilang itu besar? Kalau Golkar tidak diakui, maka pada bulan Juli yang akan datang ada pendaftaran dari Pilkada 2017, minta maaf. 2016 Juli. Artinya kalau Partai Golkar masih tetap belum didaftarkan, Partai Golkar tidak bisa ikut dalam percaturan 2017. Artinya Partai Golkar hanya menjadi sebuah ormas. Bang, ini sesuatu achievement besar
bahwa diakui, dan pada 2017 kita bisa ikut dengan tenang dengan calon-calon Partai Golkar. Bang Ical, kan ini soal penciuman seorang wartawan aja saya. Andai kata Anda maju dalam Munaslup, lebih dari 1000% Anda terpilih kembali. Ya, Masa dengan begitu juga tidak akan diakui? itu Tuhan. Saya ya itu bisa kita lihat nanti. Kalau misalnya mau nalum saya maju, diakui apa enggak? Enggak tahu saya juga. Tapi yang jelas bahwa saya merasa sudahlah, biar orang muda saja. Karena barangkali itu yang dikehendaki. Sudahlah, nggak apa-apa gitu. Barangkali itulah yang dikehendaki oleh siapa? Ya, yang dikehendaki oleh semua orang. Oleh pemerintah, oleh wartawan, oleh pers. Pers banyak sekali tidak menghendaki saya. Gitu, saya nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Itulah yang dikehendaki. Ya, kenapa saya harus sampaikan begini? Karena juga pasti akan ada pertanyaan. Bener nggak Abang tidak maju lagi? Bener nggak Agung Laksono tidak maju lagi? Kan itu pertanyaan kan? Iya. Karena politik kan bisa dalam waktu sedetik bisa berubah. Bisa berubah. Cuman saya tidak akan berubah. Saya tidak akan berubah. Saya tidak akan maju lagi. Gitu. Saya sudah memberikan satu kepastian kepada para pemilik suara di daerah-daerah. Mereka menangis. Mereka sedih bahwa saya tidak maju lagi. Mereka mengatakan kenapa Golkar itu harus ada satu munas luar biasa. Tidak kesalahan. Saya mengatakan itu kenyataan hidup. Kenyataan hidup jangan disesali. Ya, saya ingat karena Bang Ical sebelumnya mengatakan tolong adik pada Rapimnas Anda bilang tolong setujui Munaslup. Iya, kan? saya tolong setujui. Karena itu kenyataan hidup. Kan di dalam pidato saya katakan kalau tiba datangnya malam, jangan mengeluh tentang gelapnya malam, tapi nyalakanlah sebuah pelita untuk menerangi malam itu. Jangan kita mengeluh, kenapa kok Golkar nggak salah kemudian disuruh Munaslup. Jangan. Kita cari Munaslup, kita jalan keluar yang terbaik bagi Partai Golkar, bagi Indonesia. Bang Ical, saya ingin tanya lebih sekali lagi. Boleh. Sebetulnya di belakang Agung yang tidak menyukai atau tidak menyetujui Anda maju lagi itu siapa sebetulnya? Nggak tahu. Itu kayak ada angin kiri kanan gitu ya, banyak sekali ya. Kita rasa anginnya. Ngerasa anginnya tapi nggak tahu siapa yang kasih angin. Gak apa-apa. That's life. That's life. Kita tidak boleh mengeluh tentang kehidupan itu. Kita berpikir ke depan apa yang terbaik bagi kita, bagi diri kita, terbaik bagi keluarga, terbaik bagi bangsa. Jangan lihat ke belakang. Wait Bang Ical, saya membaca semua media dan saya menonton televisi karena pekerjaan. Dan kalau kita bikin media framing tentang itu, tampak seolah-olah Bang Ical lah yang ngotot untuk tetap stay, bukan? Untuk tetap. Dulu saya katakan bahwa saya tadinya mempercayai bahwa hukumlah merupakan panglima. Karena itulah selama setahun ini kita perjuangkan melalui hukum. Tapi ternyata hukum belum menjadi panglima. Yang Anda katakan di dalam pidato itu. Gitu. Jadi saya tidak memperjuangkan saya memperjuangkan kebenaran melalui hukum. Harus ada yang memutuskan. Yang memutuskan itu menurut saya hukum. Tetapi kalau realita kehidupan tidak begitu, kita mesti ikut pada realita kehidupan itu sambil kita memperjuangkan satu keadaan yang lebih baik ke depan. Tadi Bang Ical sudah menjelaskan, sudah ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak JK, ketemu Pak Habibie, lalu kemudian kasih syarat asal jangan ada mengganggu. Iya. Itu secara personal ada sebuah momentum biasanya dalam hidup itu untuk mengatakan udahlah saya tidak perlu maju. Saya merasa mengalir aja ya. Mengalir aja, melihat realita setahun kita perjuangkan, kita berjuang hukum, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, pengesahan tidak kunjung datang. Gitu. Apa artinya? Artinya kita mesti selesaikan ini. Bah, kita break lagi. Pemirsa, kita jeda lagi.